warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sheila Salsabila dengan NIM 43040230022. Saya merupakan mahasiswa semester 6 program studi Psikologi Islam UIN Salatiga. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mereview 5 materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga dengan dosen pengampu Bapak Agus Hermawan MA. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu terkait dengan konsep keluarga dalam psikologi dan juga Islam. Nah teman-teman, keluarga itu bukan hanya sekedar orang-orang yang tinggal di dalam satu atap rumah saja. Dalam psikologi, keluarga adalah sebuah sistem relasional yang artinya perilaku satu anggota itu akan mempengaruhi seluruh anggota yang lainnya. Ada salah satu tokoh yang bernama Uri Bronfenbrenner yang menyebutkan bahwasanya keluarga itu sebagai mikrosistem utama, tempat yang paling pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian, nilai, dan juga kesehatan mental bagi seseorang. Nah, sementara itu, dalam Islam, keluarga dipandang sebagai unit yang strategis bagi pembentukan umat. Ia merupakan madrasah ula atau sekolah pertama bagi anak untuk mengenal iman dan juga adab. Tujuan akhirnya yaitu pastinya sangat mulia, terkait dengan mencapai 3 pilar kebahagiaan, yaitu sakinah atau ketenangan batin, mawadah atau cinta yang penuh semangat, dan rahmah yaitu kasih sayang yang tulus karena Allah. Oke teman-teman, kalau misalnya tadi kita sudah membahas terkait dengan konsep keluarga dari sisi psikologis dan juga Islam, sekarang kita coba masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu terkait dengan teori-teori dalam pemilihan pasangan, yaitu ada teori homogami, komplementer, dan juga ta'aruf. Nah lalu bagaimana sih seseorang ataupun kita dalam memilih pasangan? Nah, secara ilmiah ada dua teori besar atau teori utama yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada teori homogami yang menyatakan bahwasanya kita akan cenderung untuk tertarik pada seseorang yang memiliki kemiripan dengan kita, baik itu dari sisi latar belakang sosial, pendidikan, hingga status ekonomi. Lalu teori yang kedua ada teori komplementer, di mana kita justru akan mencari pasangan yang memiliki sifat yang tidak kita miliki untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Nah, dari kedua teori tadi, Islam akan menyempurnakan proses pemilihan ini melalui konsep ta'aruf, yaitu konsep ini itu berbeda dengan pacaran. Ta'aruf merupakan proses pengenalan yang terhormat dan terukur dengan nilai-nilai Islam. Fokusnya bukan hanya pada kesenangan yang sesaat saja, melainkan pertukaran visi dan juga misi hidup. Ini merupakan cara menjaga kehormatan sambil memastikan bahwasanya calon pasangan kita memiliki arah spiritual yang sama. Jadi pada intinya, teori homogami itu menekankan pada kesetaraan dalam pemilihan pasangan. Lalu teori komplementer itu kita mencari pasangan yang berbeda dengan diri kita untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Dan untuk konsep ta'aruf sendiri itu merupakan salah satu cara dalam perkenalan dalam Islam dengan menekankan prinsip-prinsip Islam dan juga nilai-nilai yang syar'i seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu terkait dengan kesiapan-kesiapan dalam menuju pernikahan seperti itu. Nah, kesiapannya ini terdiri dari kesiapan jasmani, psikologis, spiritual, dan juga finansial. Karena kan pernikahan itu kan merupakan ibadah terpanjang ya teman-teman. Nah, maka dari itu persiapannya juga harus secara menyeluruh. Ada 4 pilar kesiapan yang harus terpenuhi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama ada jasmani. Jadi kita harus memastikan bahwasanya kesehatan fisik, terutama pada kesehatan reproduksi melalui screening pranikah agar keturunan kita tuh sehat seperti itu. Lalu pilar yang kedua ada psikologis. Nah, ini soal kematangan emosi. Jadi mampukah kita mengelola marah ataupun bagaimana cara kita menghadapi konflik secara dewasa. Lalu yang ketiga ada sisi spiritual. Jadi ini merupakan fondasi yang paling dasar, meluruskan niat bahwasanya menikah adalah untuk beribadah dan memahami hak serta kewajiban yang sesuai dengan syariat. Lalu ada dari sisi finansial.
Jadi bukan harus selalu kaya, tapi harus ada kemandirian ekonomi, penghasilan yang stabil, dan transparansi dalam mengelola anggaran rumah tangga. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang keempat terkait dengan relasi marital dalam Islam. Nah, teman-teman, masuk ke dalam kehidupan pernikahan, kita akan mengenal yang namanya relasi marital. Di dalam Islam, hubungan suami istri adalah bitsokan golizo atau ikatan yang sangat kuat dan juga suci. Nah, relasi ini itu harus dijalankan dengan 3 prinsip utama. Yang pertama ada mursawah atau kesetaraan, yaitu menyadari bahwasanya suami dan istri itu setara sebagai hamba Allah, hanya tugas dan fungsinya saja yang berbeda seperti itu. Lalu ada yang adil atau keadilan, yaitu menjalankan peran tanpa ada satu pihak pun yang merasa dizolimi atau dieksploitasi seperti itu. Lalu yang ketiga ada syura atau musyawarah, yaitu keputusan besar mulai dari urusan keuangan hingga pendidikan anak itu harus diambil melalui diskusi bersama antara kedua belah pihak, yaitu antara suami dan juga istri. Nah, dengan relasi yang adil, maka rumah tangga juga akan menjadi tempat yang paling aman untuk pulang bagi setiap anggota keluarga. Sehingga bagaimana cara kita untuk membentuk relasi marital ini itu sangat penting ketika kita nanti sudah menikah seperti itu. Dengan hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita sudah paham bagaimana konsep keluarga, kita sudah paham bagaimana teori-teori dalam menemukan pasangan, terus bagaimana kesiapannya sehingga kita bisa membentuk relasi marital dalam keluarga itu dengan baik seperti itu. Baik teman-teman, untuk materi yang kelima yaitu terkait dengan teori komunikasi dan juga qaulan ma'rufah. Jadi kunci dari semua pilar yang sudah kita pelajari tadi ada di dalam komunikasi teman-teman. Nah, secara psikologis, komunikasi yang sehat itu membutuhkan keterbukaan, empati, dan juga sikap saling mendukung. Jadi hubungan itu akan bertahan jika komunikasi kita memberikan yang namanya keuntungan psikologis. Nah, keuntungan psikologisnya itu apa sih? Yaitu berupa kenyamanan, seperti itu. Nah, di dalam Islam itu merangkum estetika komunikasi itu dalam yang namanya qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah itu merupakan perkataan yang baik, pantas, tidak menyakiti orang lain seperti itu. Praktiknya itu sangat sederhana teman-teman, namun dampaknya itu sangat kuat karena ketika kita bisa berbicara dengan lembut, tidak manipulatif, jujur dan juga bersifat membangun, itu akan membentuk komunikasi yang baik seperti itu. Jadi alih-alih menyalahkan pasangan dengan kata-kata yang kasar, maka kita lebih baik untuk menggunakan kalimat yang solutif seperti itu. Oke teman-teman, sebagai penutup, perpaduan antara ilmu psikologi modern dan juga nilai-nilai spiritual Islam akan menciptakan keluarga yang tidak hanya kuat secara mental, tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, selamat membangun keluarga impian teman-teman semuanya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya review terkait dengan apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan karena saya pun masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.